Kalau kita semua nanti bertemu dengan Tuhannya itu di akhirat, maka semuanya akan masuk surga berarti. Karena ada keterangan kan, man laki Allah la yusyrik bihi dakhalal jannah. Berarti untuk apa kita di dunia ini berbuat baik? Dan kenapa Tuhan menyuruh berbuat baik di dunia ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Ada sebuah hadis yang mesti kita tafakuri. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Malik. Di sana beliau menuturkan sebuah kata yang dibicarakan Rasul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau berkata kepada Mu'ad bin Jabal. Kata beliau, barang siapa yang berjumpa dengan Tuhannya dengan tidak keadaan musyrik, maka dia akan masuk surga. Man laki Allah la yusyrik bihi syai' dakhalal jannah. Nah, jika hadis ini kita kaji dan kita tafakuri, pasti kita akan mengambil kesimpulan bahwa jika kita semua nanti di akhirat bertemu dengan Tuhan, itu jelas semuanya akan masuk surga. Jadi kalau semuanya akan masuk surga, untuk apa kita di dunia ini berbuat baik? Dan kenapa Tuhan menyuruh untuk berbuat baik di dunia ini? Nah, di sini kita harus berpikir lebih jauh, berpikir jernih. Mari kita jelaskan supaya kita dapat mengerti. Ya, memang semuanya manusia itu bukan satu persatu lagi, tapi semuanya. Hanya roh manusia tidak semuanya bertemu dengan Tuhannya. Orang yang bertemu dengan Tuhannya hanya orang-orang yang tertentu saja. Yang dimaksud orang tertentu itu ialah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan di dunianya. Sebagaimana firman Allah di surat ke-17 ya, di sana itu ayat 72. Tuhan di sana memberitahu, barang siapa yang buta di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Nah, tafsirnya mengatakan di sini ada banyak tafsir ya, seperti Jalalain, tafsir Munir, bahkan tafsir Sawi juga itu di sana itu butanya itu kebanyakan yang mentafsirkannya itu hati. Ada juga yang buta terhadap agama. Pokoknya apapun itu, intinya adalah buta terhadap istilahnya mengenal atau terhadap Allah, intinya sih seperti itu. Yang berbunyi wa man kana fi hadihi a'ma bahwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Nah, buta di sini ini intinya ada kepada Tuhan kan? Dan umpama diartikan buta kepada ilmu, kepada apapun intinya ya, itu tidak terasa masuk akal. Karena di akhirat bukan tempatnya untuk mencari ilmu atau berilmu jika butanya ditafsirkan kepada ilmu. Ya tapi ya ini tanpa mengurangi rasa hormat tentunya.
kepada para mufassir, kepada para ulama ahli tafsir ya, karena beliau sudah pasti lebih tahu ya. Seperti kalau tafsir-tafsir umum kan itu pasti untuk halayak umum juga gitu kan, belum dikhususkan kepada orang yang tertentu. Nah, di dalam kitab Usuluddin juga di sana diterangkan man yakfur billah atau man yakfirullah atau man yakfur billah fid dunya fakaifa yarahu fil akhirah. Barang siapa yang buta di dunia kepada Allah, maka bagaimana nanti di akhiratnya? Akan buta juga dan akan tersesat di jalannya. Nah, di sini sudah jelas dan kita pasti bisa mengerti. Jadi inilah yang dimaksud dengan ilmu makrifat, makrifatullah, makrifat tingkat tinggi yang harus kita ketahui. Bahkan ini semacam pondasi ya, kalau dilihat dari dalil yang awaluddini makrifatullah ya. Kita ini harus benar-benar teliti dan harus takut atau istilahnya khauf ya. Mungkin setelah saya beberapa video ini ya, dari awal sampai akhir ya, walaupun masih di bawah 10 video, mungkin sudah banyak, bahkan emang dilihat dari komentar sudah banyak yang bertanya ya. Mungkin salah satu pertanyaannya ya, yang nggak tahu saya di komentarnya karena lupa udah ada yang bertanya seperti ini apa bukan, mungkin ada timbul sebuah pertanyaan seperti begini, bagaimana tuh caranya untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan di dunia ini? Mungkin intinya ada pertanyaan seperti itu. Nah, memang ya ada sebenarnya caranya, tapi ya, yang penting harus ada keinginan terlebih dahulu dari hati yang tulus, karena ini bukan pekerjaan yang mudah. Ini memerlukan sebuah proses atau tarekat atau torekat khas, tarekat tertentu yang harus dijalankan. Karena jika keinginannya itu masih lemah atau apalagi hanya ingin sebatas tahu saja, penasaran saja, ini belum tentu akan berhasil. Sebab ini memerlukan ta'abun nafsi atau memeras keringat, atau istilah lainnya sughlul qalbi, semangat dorongan dari hati, atau istilah lainnya lagi siddatul hisab ya, yaitu kuatnya perhitungan, harus sangat-sangat matang dan tekad yang bulat. Ta'abun nafsi, sughlul qalbi, wasiddatul hisabi. Nah, tapi kalau keinginannya sudah kuat ya, semangatnya sudah terdorong dan sudah siap untuk istilahnya berproses riyadhah atau memeras keringat, maka Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi peluang, akan memberi peluang kepada kita ya. Siapa saja yang ingin berjumpa dengannya itu pasti akan berjumpa, karena ya saya mempunyai keyakinan seperti itu. Dan alhamdulillah saya tidak berani untuk berkata jika belum saya alami. Nah, apalagi ada firman Allah yang mengaminkan atau istilahnya yang tercatat ya di dalam surat 18 ayat 110. Di sana berbunyi, "Pamangkana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada." Barang siapa yang berharap berjumpa
dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh, dan janganlah ia mempersekutukan satu pun dalam beribadah ya, kepada Allah, agar tidak salah paham, karena ya masih banyak yang berpendapat untuk makrifat itu nanti di akhirat, sedangkan banyak kan di sini juga di alam dunia ini yang sudah bermakrifat. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta.